Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok H2 dari TI19H. Kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dengan judul usulan pembuatan kemasan produk pakaian industrial apparel dengan menggunakan metode quality function deployment atau QFD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok saya ada Anton Ahmad, lalu Alfitra Samsul Anwar, dan saya sendiri Asep Aliajib. Kita langsung ke materi dari bab 1 terbelakangnya. Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia dan tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Saat ini pakaian Indonesia memiliki berbagai macam model, contohnya adalah jaket, parka, dan t-shirt, blusuit, dan masih banyak lagi. Kemudian industrial apparel ini kita berletak di perumahan Sambi Desa Duren, Kecamatan Kalati, Kabupaten Karawang. Dan industrial apparel ini mendapatkan beberapa ide marketing campaign, namun ide yang akan dikembangkan adalah dalam hal pengemasan atau packaging. Karena pada saat ini produk-produk dari industrial apparel hanya menggunakan kantong plastik sebagai dasarnya. Maka dari itu kami dari industrial apparel berniat untuk membuat suatu pengemasan produk yang juga unik agar industrial apparel dapat diingat oleh para pelanggannya. Oke, selanjutnya. Untuk rumusan masalahnya, yaitu apa saja karakteristik teknis yang menjadi sorotan utama dalam merancang pengembangan produk jaket industrial apparel, lalu kemudian apa saja part spesifikasi yang menjadi sorotan utama dalam merancang desain pengemasan produk jaket apparel, lalu kemudian bagaimana rekomendasi kemasan produk industrial apparel untuk dapat melakukan ekspansi pasar online dan memiliki keunikan sendiri. Dan untuk tujuan penelitian sendiri itu mengidentifikasi karakteristik yang menjadi sorotan utama dalam merancang desain pengemasan produk jaket industrial apparel, lalu mengidentifikasi part specification yang menjadi sorotan utama dalam merancang desain pengemasan produk jaket industrial apparel, dan merumuskan rekomendasi kemasan produk industrial apparel untuk dapat melakukan ekspansi pasar online dan memiliki keunikan tersendiri. Okay, next. Oke, selanjutnya akan selanjutnya pada saya ya. Akan dijelaskan oleh Jian. Silakan Jian. Baik. Di sini ada definisi pengemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Selanjutnya itu ada Quality Function Deployment atau QFD, yaitu suatu metode perencanaan dan pengembangan produk yang terstruktur untuk menetapkan spesifikasi, keinginan, dan kebutuhan pelanggan dengan jelas dan mengevaluasi produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Berikut ini adalah flow QFD-nya. Baik, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfitra Samsul Anwar. Baik, terima kasih Saudara Jen. Di sini ada dua tabel, yaitu yang pertama analisis QFD iterasi 1 dan kemudian yang kedua ada analisis QFD iterasi 2. Untuk iterasi 1 sendiri, niche statement dihubungkan dengan karakteristik teknis dan diberi nilai kontribusi sesuai dengan ketentuan nilai. Ranking dapat dinormalisasi kontribusi masing-masing karakteristik teknik, sedangkan normalisasi kontribusi dihasilkan dari penjumlahan nilai kontribusi masing-masing karakteristik dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai kontribusi karakteristik teknis. Di sini tabel yang pertama itu
ada karakteristik teknik, ranking, dan tingkat kesulitan serta target. Nah, di sini tingkat kesulitannya tergantung pada pembuatannya itu. Nah, apabila tingkat kesulitannya tertinggi itu berarti pembuatannya emang sulit. Dan targetnya itu ada seperti berikut. Ada 3 pilihan desain, disesuaikan, tinta print, printing, art carton, saper disesuaikan 35 cm, 25 cm, ketebalan, dan 8,75 liter. Itu untuk iterasi yang pertama. Kemudian untuk QFD iterasi yang kedua, di sini ada bedanya dengan iterasi yang pertama. Yang iterasi yang kedua ada kontribusi, normalisasi kontribusi, dan kontribusinya sendiri. Yang kedua ini proses menetapkan part spesifikasi ditentukan melalui hasil metrik literasi pertama. Setelah menentukan part spesifikasi dengan target dan tingkat kesulitan, dilakukan kegiatan matriks yang hubungannya memiliki ketentuan yang sama pada iterasi yang kedua. Nah, kontribusi sebesar 3,28 diikuti font tulisan pada urutan kedua dengan nilai kontribusi sebesar 2,95. Next. Kemudian ada kesimpulan dari hasil QFD iterasi pertama menghasilkan 11 karakteristik teknik yang berasal dari pendefinisian net statement. Karakteristik teknik ini kemudian dihubungkan dengan net statement untuk mendapatkan metrik yang perlu menjadi prioritas pengembangan. Dari hasil penelitian terdapat 3 karakteristik teknik yang menjadi prioritas, yaitu kemasan, tulisan, serta warna. Kemudian yang kedua, hasil QFD iterasi kedua menghasilkan 12 part specification yang berasal dari pendefinisian karakteristik teknik. Part specification ini kemudian dihubungkan dengan karakteristik teknis untuk mendapat prioritas part specification yang perlu dikembangkan. Dari hasil perhitungan terdapat 3 prioritas part spesifikasi yang perlu dikembangkan, yaitu tulisan, font tulisan, serta jenis warna. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menghasilkan 3 konsep untuk dikembangkan, namun memiliki bentuk proses membuka, tutup kemasan, warna, dan teknik handling yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Saudara Jan atau Saudara Ali. Cukup ya? Paling itu saja sih, cukup untuk presentasi kali ini. Mungkin bila ada kurang jelas, mungkin lebih jelasnya nanti terlihat di laporan yang sudah dibuat. Baik, mungkin itu saja presentasinya ya, cukup. Mungkin ada lain? Udah. Dian atau? Ayo tutup. Baik, kita tutup saja presentasi kali ini. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.